Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fania dengan NPM 2452102005. Saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan Excel di mata kuliah Literasi Data dan Teknologi. Itu kita harus mengetahui apa itu Excel. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data dan membuat perhitungan otomatis dan menyajikan informasi dalam bentuk tabel maupun grafik. Fitur utama dari Excel yaitu ada formula dan fungsi, yaitu ada sum, if, VLOOKUP, dan average. Kemudian visualisasi, ada grafik atau bar, line atau PIE. Kemudian ada data tools, yaitu ada filter, sort, conditional, formatting. Kemudian ada analisis, yaitu ada pivot, table, what if analysis. Kemudian kegunaan Excel di dunia kerja yaitu untuk keuangan, yaitu contohnya untuk laporan, untuk budgeting dan invoice. Kemudian dalam administrasi yaitu untuk absensi, database. Kemudian di dalam marketing ada untuk analisis penjualan dan tren pasar. Kemudian riset yaitu untuk pengolahan dan analisis data statistik. Ini adalah contoh soal dari penggunaan Excel, dan kebetulan ini adalah contoh soal ujian saya. Mari kita bahas. Langkah pertama yang pastinya kita harus punya aplikasi Excel-nya. Kalau kita nggak punya aplikasi Excel-nya, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Kemudian kalau udah punya aplikasi Excel-nya, tentu harus kita buka. Jadi kita buka aplikasi Excel-nya dan siapkan lembar kerja baru ini yang masih kosong. Dan kemudian di lembar kerja yang masih kosong itu, di bawahnya di situ ada sheet 1. Kemudian kita tambah, tekan tanda tambah itu, jadi kita akan punya 2 sheet. Jadi kertas lembar yang sheet 1 itu kertas yang pertama, yang sheet kedua itu kertas kerja yang kedua. Kemudian yang sheet pertama itu kita ubah kita rename menjadi produk. Jadi nggak sheet 1 lagi, kita rename menjadi produk, dan sheet 2 nya kita rename menjadi penjualan. Jadi di sini kita membuat tabel kode produk dan nama produk. Pada kolom kode produk isi kode dengan NPM, dan pada kolom nama produk isi bebas nama barangnya. Jadi di sini kita ada membuat tabel dengan 2 kolom. Yang kolom pertama yaitu ada kode produk, dan kolom kedua nama produk. Jadi di kode produk nama saya, kemudian digabungkan dengan 3 angka di NPM saya yaitu 245. Kemudian yang kedua Kika dan 3 angka di NPM saya berikutnya, dan Kika di 3 angka NPM saya selanjutnya. Contohnya di sini Kika 245, Kika 210, dan Kika 205. Jadi diambil 3 angka di NPM tersebut. Kemudian nama produknya ada iPad, jam, dan tas. Bisa dilihat pada slide ini. Oke, selanjutnya kita membuat tabel dengan 6 kolom yang berisi kode produk, nama produk, jumlah terjual, harga satuan, total penjualan, dan keterangan. Jadi di sini kita buat dengan 6 kolom, dan kita buat dengan 4 baris di bawahnya. Dan di apanya kita bisa ubah warnanya sesuai apa yang kita mau. Oke, selanjutnya kita mencari total penjualan. Jadi di kolom total penjualan kita klik jumlah terjual. Jadi di sini jumlah terjualnya 5. Jadi di kolom total penjualnya yang ini C2, kemudian dikali, di sini dikalinya tuh di Excel yaitu bintang. Kemudian kita klik harga satuannya. Harga satuannya itu 20.250. Nah, di kolom total penjualnya menjadi D2.
Kemudian hasilnya ini, hasilnya setelah dikali tadi, di total penjualannya Rp101.250. Selanjutnya ini dapat hasil kali tadi. Di produk pertama total penjualnya Rp101.250. Jadi agar kita tidak perlu mencari satu-satu, kita klik aja di total penjualan itu sampai produk yang ketiga, kita tarik hasil ke bawah untuk duplikat rumus sehingga hasilnya otomatis muncul. Jadi kita nggak perlu mencari satu-satu lagi. Jadi hasilnya akan muncul semuanya. Bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini kita gunakan untuk mencari kode produk dan nama produk. Tadi kode produk dan nama produknya masih kosong. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP agar dia otomatis terisi. Jadi sebelum itu kita gunakan tabel bantu yang sudah kita buat tadi, yaitu di tabel produk kita tadi atau di sheet 1 tadi. Jadi kita di nama produknya, yang di produk pertama kita masukkan rumus VLOOKUP ya, seperti di slide ini, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita balik ke sheet produk tadi, kita blok kode produk dan nama produknya. Terus kita kunci dengan mengklik Fn ditambah F4. Kemudian setelah diblok kita kunci agar dia tidak lepas dengan mengklik Fn dan F4. Jadi dia otomatis kekunci. Setelah dikunci kita kembali ke sheet penjualan, kita masukkan ke tabel penjualan tadi. Setelah kita kunci, kita kembali ke sheet penjualan tadi. Kemudian di nama produknya, kemudian di nama produk yang pertama kita masukkan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP buka kurung kode produknya, yaitu kita klik kode produk yang pertama, jadinya kode produknya kita klik yang pertama. Contohnya di sini A2. Kemudian kembali ke tabel penjualan tadi. Jadi di nama produk yang pertama kita masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian kita buka kurung kode produknya, kita klik kode produknya, jadinya A2. Kode produk yang pertama A2, kemudian titik koma. Terus kita masukkan tabel produk yang sudah kita blok tadi. Kemudian titik koma lagi, terus kita masukkan kolom indeks yang sedang kita buat sekarang, yaitu 2. Kemudian titik koma kita ketik false, kemudian tutup kurung. Setelah kita blok atau kita kunci tabel produk tadi di sheet pertama, di sheet produk tadi, kita kembali ke sheet penjualan. Di kolom nama produk yang pertama kita masukkan rumus VLOOKUP-nya. Kemudian kita buka kurung, kita klik kode produknya, kode produk yang pertama, jadinya di sini A2. Kemudian kita klik titik 2. Setelah kita kunci atau kita blok tabel produk di sheet produk tadi, kita kembali ke sheet penjualan. Di kolom nama produknya
kita masukkan rumus VLOOKUP, kemudian kita buka kurung, kita klik kode produk yang pertama. Di sini jadinya A2, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita masukkan tabel produk yang sudah kita blok tadi atau kita kunci tadi, kemudian titik koma, kita masukkan kolom indeksnya, karena kolom indeksnya di 2, kita klik 2, kemudian titik koma, kita ketik false, kemudian tutup kurung. Setelah rumus dimasukkan, kita klik enter, kemudian nama produk udah mau selesai, kita klik enter, kemudian kita tarik rumus ke bawah, maka hasil otomatis akan muncul. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu lagi. Setelah dapat nama produk yang pertama, kita tarik aja ke bawah, jadi nama produknya yang lain akan muncul, jadi tidak perlu cari satu-satu. Selanjutnya kita menggunakan rumus if. Tadi kan udah ketemu kode produk, nama produk, jumlah terjual, harga satuan, jumlah terjualnya. Kemudian sekarang kita akan mencari keterangannya. Jadi di keterangan itu nanti diisi dengan diskon. Jadi di situ kita akan mengetahui kita mendapatkan diskon atau tidak, dan jika mendapatkan diskon, berapa persen diskon yang akan kita dapatkan. Langkah yang pertama itu memasukkan rumus if, yaitu jika total penjualan di atas 1 juta, jadi kita akan mendapatkan diskon 10%. Jika total penjualan di atas 750.000, diskon akan kita dapatkan 7%. Jika total penjualan 500.000 atau lebih, maka diskon 5%. Dan jika di bawah 500.000, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Jadi di kolom keterangan kita memasukkan rumus if. Jadi di sini rumus if-nya yaitu sama dengan if buka kurung E2. Jadi di sini di kolom keterangannya kita masukkan rumus if, yaitu rumus if-nya sama dengan if, kita buka kurung. Jadi kita klik total penjualannya, total penjualan yang pertama kita klik. Jadi di sini dia akan menjadi E2 jika diklik ya, total penjualan yang pertama. Kemudian kita klik besar dari sama dengan 1 juta, kemudian titik koma, tanda petik diskon 10%, tanda petik titik koma, dan begitu seterusnya sampai yang tidak dapat diskon. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi untuk mencari keterangannya kita masukkan rumus if ya. Jadi rumus if ya Jadi untuk mencari rumus if-nya, jadi untuk mencari keterangannya kita masukkan rumus if. Jadi di kolom keterangannya kita buat rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung, kita klik total penjualannya. Kemudian di sini akan menjadi E2 besar dari sama dengan 1 juta, titik koma, tanda petik diskon 10%, tanda petik titik koma. Jadi di situ yang 1 jutanya. Jadi kita buat seterusnya sampai yang tidak dapat diskon, seperti itu. Jadi bisa dilihat aja di slide ini. Ikutin aja rumusnya yang ada di slide ini. Maka nanti akan kita dapatkan hasil. Di sini di contoh saya keterangannya tidak dapat diskon karena di total penjualan yang pertama itu
dia kurang dari 500.000. Jadi di situ kalau kurang dari 500.000 tidak akan mendapatkan diskon. Jadi, nah sudah kita dapatkan keterangan yang pertama. Di sini tidak dapat diskon karena penjualan di produk yang pertama itu tidak mencapai 500.000. Jadi karena di bawah 500.000, jadi dia tidak mendapatkan diskon. Dan setelah itu kita tarik aja ke bawah hasilnya, maka sudah dapat hasil keterangan yang pertama. Nah, keterangan yang pertama sudah didapatkan, maka kita tarik aja hasilnya ke bawah. Nanti kita akan dapatkan keterangan di produk yang lain. Jadi kita nggak perlu buat rumusnya lagi capek-capek. Jadi kita udah otomatis dapat ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kita buat. Jadi keterangannya kita sudah dapat semuanya. Nah, keterangan yang pertama sudah kita dapatkan. Jadi kita tarik aja hasilnya ke bawah, maka keterangan yang lain akan otomatis muncul. Jadi kita nggak perlu buat rumusnya lagi capek-capek, nggak perlu kita ribet-ribet. Jadi udah muncul otomatis keterangannya. Nah, di keterangan yang lainnya, di contoh soal saya ini tidak dapat diskon karena total penjualan yang lain juga tidak mencapai 500.000. Yang total penjualan yang kedua di sini hanya 40.000 dan total penjualan yang ketiga cuman 400.000 lebih, jadi nggak dapat diskon. Oke. Nah, sampai situ saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di situ saja penjelasan saya tentang penggunaan Excel. Jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.